Halo semua, saya Adi Amburwanto. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang tinjauan umum replikasi DNA. Topik yang akan dibahas yaitu mekanisme semi-konservatif, replikon, origin, dan termini, replikasi semi-discontinue, RNA priming. Bagian yang pertama yaitu mekanisme semi-konservatif. Kunci untuk mekanisme replikasi DNA adalah kenyataan bahwa setiap untai heliks ganda DNA membawa informasi yang sama, yaitu sekuen basanya komplement. Selama replikasi, dua untai parental memisah dan masing-masing berfungsi sebagai cetakan atau template untuk mengarahkan sintesis untai anakan yang baru oleh enzim mengikuti pasangan basa yang normal sesuai aturan pasangan basa, yaitu A dengan T, G dengan C. Dua molekul untai ganda yang baru kemudian diwariskan ke dua sel anakan pada pembelahan sel. Titik di mana terjadi pemisahan untai dan sintesis DNA yang baru disebut garpu replikasi. Substrat untuk sintesis DNA adalah deoksinukleosida 5-trifosfat atau DNTP, diantaranya yaitu DATP, DGTP, DCTP, dan DTTP. Energi untuk polimerisasi berasal dari hidrolisis DNTP dengan melepas 2 fosfat menghasilkan pirofosfat. Mekanisme semi-konservatif didemonstrasikan secara eksperimen pada tahun 1958 oleh Michelson dan Stahl. Sel-sel Escherichia coli ditumbuhkan selama beberapa generasi pada medium yang mengandung isotop berat 15N, sehingga DNA-nya menjadi berat dan kedua untai berlabel 15N, yaitu 15N, 15N. Dalam gambar ditulis HH, H dari kata heavy yang artinya berat. Posisi dalam gambar adalah generasi 0. DNA berat ada di bagian bawah tabung setelah disentrifugasi dalam gradien kerapatan atau isopiknik cesium klorida atau CSCl. Setelah pembelahan sel yang pertama, ketika DNA mereplikasi sekali pada generasi 1, lihat di gambar, seluruh sampel memperlihatkan posisi hibrid 14N, 15N atau LH. Posisi dalam tabung ada di antara HH dan LL. L dari kata light yang artinya ringan. LH adalah hibrid antara heavy dan light, berat dan ringan. Pada generasi berikutnya, yaitu generasi 2, setengah DNA adalah hibrid atau LH, dan setengahnya lagi adalah ringan atau LL. Ringan atau L, light, adalah DNA normal yang tidak dilabeli dengan isotop berat. Pada generasi berikutnya, atau generasi ketiga, proporsi DNA ringan atau LL meningkat, tetapi beberapa DNA hibrid masih ada. Diagram di sebelah kanan menunjukkan molekul DNA terkait. Molekul 15N parental asalnya ditunjukkan dengan garis tebal dan seluruh DNA anakan dengan 14N digambarkan sebagai garis tipis. Hasil ini hanya bisa dijelaskan dengan model replikasi semi-konservatif. Semua molekul DNA mereplikasi dengan cara seperti ini. Untai template atau cetakan dibaca dalam arah 35, sedangkan untai DNA yang baru disintesis dalam arah 53. Berikutnya adalah replikon, origin, dan termini. Gambar memperlihatkan DNA yang sedang melakukan replikasi bidireksional atau dua arah sebagai suatu unit tunggal yang disebut replikon. Dua garpu replikasi bergerak dari titik asal replikasi atau origin O, selalu dimulai dari sini, ke arah ujung atau terminus atau T. DNA anakan diperlihatkan dengan garis tebal. Semua kromosom prokariot dan banyak bakteriofag
dan molekul DNA virus memiliki DNA berbentuk sirkuler dan memiliki replikon tunggal dengan satu ori atau origin dan satu terminus atau ujung. Gambar memperlihatkan banyak replikon pada eukariot, masing-masing dengan origin atau titik asalnya sendiri. Suatu sel mamalia umumnya memiliki 50.000 sampai 100.000 replikon dengan ukuran berkisar antara 40 sampai 200 kilobasa. Gelembung replikasi yang berdekatan akan bertemu dan menyatu membentuk DNA yang sempurna mereplikasi. Sekuen origin kromosom eukariot lebih sederhana dibandingkan dengan sekuen pada molekul DNA replikon tunggal karena kontrol replikasi DNA eukariot beroperasi terutama pada awal fase S, bukan pada setiap individu origin. Darah yang kaya AT lebih mudah dibuka dibandingkan dengan darah yang kaya GC, karena AT dengan 2 ikatan hidrogen, GC dengan 3 ikatan hidrogen. Berikutnya adalah replikasi semi-discontinue. Dalam replikasi semi-konservatif, kedua untai DNA disintesis secara serentak pada setiap garpu replikasi. Tetapi mekanisme replikasi DNA hanya memungkinkan untuk sintesis dari arah 5-3. Dan karena kedua untai DNA adalah antiparalel, maka sintesis DNA dilakukan secara kontinu pada untai leading dan discontinue pada untai lagging. Sintesis discontinue menghasilkan fragmen yang disebut fragmen Okazaki yang pada akhir replikasi akan disambung menjadi untai baru yang kontinu dengan enzim ligase. Berikutnya adalah RNA priming. Hasil pengamatan terhadap fragmen Okazaki yang disintesis dari untai lagging memperlihatkan bahwa beberapa nukleotida awal pada ujung 5 ternyata merupakan ribonukleotida atau RNA, seperti yang terdapat pada nukleotida awal yang disintesis dari untai leading atau kontinu. Karena itu, sintesis DNA diawali dengan primer RNA. Setelah replikasi, primer akan dibuang dan digantikan dengan DNA. Setelah itu, fragmen-fragmen digabung atau disambung dengan ligase. Primer diperlukan karena DNA polimerase membutuhkan ujung 3-OH bebas yang disediakan oleh primer untuk memulai sintesis DNA. Demikianlah pembahasan kita tentang tinjauan umum replikasi DNA. Semoga topik ini menambah wawasan saudara. Jika ada yang masih kurang paham, silahkan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Silahkan beri masukan ke saya apabila ada kesalahan tulis atau lesan, atau komen di bawah untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Komen saudara sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Jika saudara anggap video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman saudara yang membutuhkannya. Tetap semangat dan fokus dalam belajar. Terima kasih.